Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yomil Makfira dengan nomor induk mahasiswa F1G1210113. Saya dari jurusan Ilmu Komputer. Di sini saya akan memaparkan materi pada mata kuliah Pengantar Ilmu Komputasi dengan judul materi Input Output Device. Baik, berikut pemaparannya. Secara umum, perangkat input output dibagi menjadi dua kategori, yaitu pertama ada perangkat blok. Perangkat blok adalah perangkat yang menyimpan informasi dalam blok-blok berukuran tertentu, umumnya 512 sampai 32.768 byte, dan setiap blok memiliki alamat masing-masing. Contoh perangkat blok adalah disk. Kemudian perangkat kedua adalah perangkat karakter. Perangkat karakter adalah perangkat yang mengiring dan menerima sebaris karakter tanpa menghiraukan struktur blok. Contoh perangkat karakter adalah printer, network interface, dan perangkat yang bukan disk. Kemudian perangkat input-output berhubungan dengan mesin melalui suatu titik yang bernama port. Port input-output terdiri dari 4 register nih, yaitu pertama ada data in register, kedua ada data out register, yang ketiga ada status, dan yang keempat ada kontrol. Selanjutnya ada bus. Bus adalah kumpulan kabel dan protokol yang menetapkan sekumpulan pesan yang bisa dikirim melalui kabel. Beberapa perangkat bisa terhubung ke bus yang sama. Nah, misalnya perangkat A terhubung ke perangkat B, perangkat B terhubung ke perangkat C, dan seterusnya sampai perangkat yang lain terhubung ke komputer. Kemudian ada PCI atau Peripheral Component Interconnect, adalah bus berkecepatan tinggi yang menghubungkan subsistem memori prosesor ke perangkat berkecepatan tinggi dan ke expansion bus yang berhubungan dengan perangkat yang lebih lambat seperti keyboard, serial port, dan parallel port. SCSI atau Small Computer System Interface adalah bus yang menghubungkan beberapa disk ke SCSI controller. Nah, selanjutnya, perbedaan dari alat-alat input-output dapat dipisahkan dengan mengelompokkan alat-alat serupa ke beberapa kelas generik. Untuk setiap kelas generik terdapat beberapa fungsi yang diberikan melalui antarmuka standar yang diberikan. Perbedaan detail untuk setiap alat akan dienkapsulasi pada modul kernel yang disebut device driver. Driver ini dibuat oleh pembuat perangkat untuk memenuhi kebutuhan setiap peralatan dengan menggunakan salah satu antarmuka standar. Karakter peralatan dapat berupa: yang pertama, karakter sistem; yang kedua, ada sequential atau random access; kemudian yang ketiga ada synchronous atau asynchronous; kemudian yang keempat ada serial atau dedicated; dan kemudian yang kelima ada speed of operation; dan yang terakhir ada read-write, read-only, and write-only. Nah, kemudian kita masuk ke dalam pembahasan input device. Input device adalah alat yang digunakan untuk menerima input dari luar sistem dan dapat berupa sinyal input atau maintenance input. Di dalam sistem komputer, sinyal input berupa data yang dimasukkan ke dalam sistem komputer, sedangkan maintenance input berupa program yang digunakan untuk mengolah data yang dimasukkan. Nah, dengan demikian, alat input selain digunakan untuk memasukkan data, juga digunakan untuk memasukkan program. Nah, kemudian ada beberapa alat input yang mempunyai fungsi ganda, yaitu di samping sebagai alat input, ia juga berfungsi sebagai alat output. Nah, apa sih itu? Nah, alat yang demikian disebut sebagai terminal. Contoh, modem, Ethernet, ATM, PDA, kamera digital, dan lain-lain. Peralatan yang hanya berfungsi sebagai alat input dapat digolongkan menjadi alat input langsung dan alat input tidak langsung. Alat input langsung dapat berupa papan ketik atau keyboard, pointing device, misalnya mouse, touchscreen, light pen, digitizer graphic table, scanner misalnya magnetic ink character recognition, optical data reader atau optical character recognition reader, sensor misalnya digitizing camera, voice recognizer misalnya mikrofon. Sedangkan alat input tidak langsung misalnya key push,
yang dilakukan melalui media push card atau kartu plong. Kemudian keyboard. Pencipta keyboard komputer diilhami oleh penciptaan mesin ketik yang dasar rancangannya dibuat dan dipatenkan oleh Christopher Latham pada tahun 1868 dan banyak dipasarkan pada tahun 1877 oleh perusahaan Remington. Keyboard komputer pertama disesuaikan dari kartu pelubang atau push card dan teknologi pengiriman tulisan jarak jauh. Tahun 1946, komputer ENIAC menggunakan pembaca kartu pembuat lubang atau push card reader sebagai alat input dan output. Kemudian ada pointer. Pada dasarnya, penunjuk atau pointer yang dikenal dengan sebutan mouse dapat digerakkan kemana saja berdasarkan arah gerakan bola kecil yang terdapat dalam mouse. Kemudian ada scanner. Scanner menggunakan teknologi CDD atau Card Coupled Device. Pemindahan objek, gambar, dan tulisan dilakukan dengan cahaya yang dipantulkan. Cahaya yang dipantulkan akan masuk ke dalam suatu tempat sesuai dengan warna aslinya. Cara ini mirip dengan mesin fotokopi. Kemudian ada scanner. Scanner menggunakan teknologi CDD atau Chart Coupled Device. Pemindahan objek, gambar, dan tulisan dilakukan dengan cahaya yang dipantulkan. Cahaya yang dipantulkan akan masuk ke suatu tempat sesuai dengan warna aslinya. Caranya mirip dengan mesin fotokopi. Kemudian ada sensor, merupakan alat yang mampu secara langsung menangkap data kejadian fisik. Data analog diubah ke analog to digital converter yang akan diproses. Nah, setelah kita membahas alat-alat yang terdapat pada perangkat input device, selanjutnya output device adalah output yang dihasilkan dari pemrosesan yang dapat digolongkan menjadi 4 bentuk, yaitu tulisan mencakup huruf, angka, simbol khusus, yang kemudian ada image dalam bentuk grafik atau gambar, kemudian ada suara dan bentuk lain yang dapat dibaca oleh mesin atau machine readable form. 3 golongan pertama adalah output yang dapat digunakan langsung oleh manusia, sedangkan golongan yang terakhir biasanya digunakan sebagai input untuk proses selanjutnya dari komputer. Peralatan output dapat berupa hard copy, kemudian yang kedua ada soft copy device, yang ketiga ada drive device atau driver. Kemudian ada printer dan plotter. Printer dan plotter adalah jenis hard copy device karena keluaran hasil proses itu dicetak di atas kertas. Selanjutnya ada monitor. Monitor adalah salah satu jenis soft copy device karena keluarannya adalah berupa sinyal elektronik. Dalam hal ini berupa gambar yang ditampilkan di layar monitor. Gambar yang ditampilkan adalah hasil pemrosesan data ataupun informasi masukan. Monitor memiliki berbagai ukuran layar seperti layaknya sebuah televisi. Jenis-jenis monitor saat ini sudah sangat beragam, mulai dari bentuk yang besar dengan layar cembung sampai dengan bentuk yang tipis dengan layar datar atau flat, dan layar dengan teknologi LCD. Baiklah, sekian pemaparan dari saya mengenai materi input-output device. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.